ada di sini. Jamahnya sementara dia ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Zamannya sementara dia ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam. Roh Kudus ada di sini. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati, sehingga doa malam kami, renungan firman Tuhan yang ingin kami cermati oleh pimpinan Roh Kudus, kami Tuhan bawa hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Jauhkan dari penafsiran yang salah, dan bawa kami ke dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dan ketika kami melayani Tuhan dengan doa, maka Tuhan semakin dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan dari saudara dan ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, baik melalui Japri maupun saluran yang lain. Nanti akan kami coba jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita dengan renungan yang singkat, saudara. Ya. Dan doa malam juga sering ditujukan untuk membahas hal-hal yang terjadi pada zaman kita ini. Kalau ada hal-hal yang seringkali menjadi berita besar, itu kita cermati, khususnya dari sisi firman Tuhan, supaya kita memiliki pedoman, sehingga menghadapi zaman yang luar biasa ini, hidup kita tidak bersalah kepada Tuhan, tetapi kita justru semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk kali ini masih dalam rangka memperingati Pentakosta, saudara ya. Jadi hari kemarin kita memperingati turunnya Roh Kudus, saudara. Dan hari ini saya masih ingin melanjutkan berbicara mengenai Roh Kudus. Saudara, sebetulnya kalau berbicara mengenai Roh Kudus itu banyak yang harus kita bicarakan. Dan yang banyak menjadi pertanyaan sebetulnya, diam-diam menjadi pertanyaan banyak orang, itu tentang bahasa roh sekarang ini. Ini bagian kecil dari pembicaraan mengenai Roh Kudus ya. Saya mengambil mengenai bahasa roh itu dulu. Nah, kami akan mencoba menyampaikan dalam beberapa kali renungan. Kami beri judul bagaimana bisa berbahasa roh. Ini bagian yang pertama. Ya. Bagaimana bisa berbahasa roh, ini bagian yang pertama. Kita baca dulu pedoman ayatnya di 1 Korintus pasal 12, saudara. 1 Korintus pasal 12 harusnya dibaca sampai ayat 11 ya. Tapi di bagian yang pertama ini kita baca dulu sampai ayat 3 dulu.
1 Korintus pasal 12 ayat 1 mulai saya baca untuk kita sekalian. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, sampai di situ dulu. Menjawab banyak pertanyaan yang ada dalam benak banyak orang, saudara-saudara. Sebetulnya bahasa roh itu apa dan bagaimana dan untuk apa? Lalu apa hubungannya dengan keimanan, kekristenan kita? Bagaimana kalau tidak usah berbahasa roh? Itu sebetulnya ada banyak pertanyaan semacam itu. Lalu ada yang merindukan bisa berbahasa roh. Dulu pernah ada penanya ya, yang sudah kita bahas itu bagaimana bisa berbahasa roh dan seterusnya. Nah, kali ini kembali, selagi ini memperingati Pentakosta, kita akan merenungkan ini. Bagaimana untuk bisa berbahasa roh? Ya. Jawabannya adalah orang percaya kepada Tuhan Yesus dulu tentu. Ya. Karena yang mengirim Roh Kudus itu Tuhan Yesus. Dan bukan hanya percaya, tetapi orang itu sudah penuh Roh Kudus. Nah, ini. Jadi harus penuh dengan Roh Kudus dulu. Baru orang bisa menerima karunia bahasa roh. Tepatnya begitu. Judulnya ini saya singkat saja. Bagaimana bisa berbahasa roh. Sebetulnya judul yang lebih tepat, bagaimana bisa memperoleh karunia bahasa roh. Karena bahasa roh itu karunia. Itu karunia roh, salah satu karunia roh. Nah, untuk bisa berbahasa roh, itu orang harus penuh dengan Roh Kudus dulu. Sekarang yang akan kita dalami mengenai penuh dengan Roh Kudus ini, saudara. Ya. Tadi kita baca di 1 Korintus pasal 12 tadi, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Sehingga ada anggapan bahwa kalau orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu otomatis sudah penuh roh. Begitu. Jadi apalagi orang sudah baptis. Kalau orang sudah baptis itu sudah pasti penuh dengan roh. Apakah betul kira-kira semacam itu? Ya. Nah, ini sebetulnya kita bisa ngecek kalau diri kita sendiri. Karena kalau orang penuh roh, sekali lagi ini berkali-kali sudah saya ulang. Orang kalau penuh roh itu artinya di dalam diri orang tersebut Roh Kudus bertahta dan memimpin orang itu secara penuh dan orang itu taat pada pimpinannya, pada pimpinan Roh Kudus itu. Sehingga dengan demikian ada istilah Alkitab yang lain yang diistilahkan memiliki Roh Kristus, memiliki Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu disebut Roh Kristus, Roh Yesus, Roh Suci, Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Hikmat dan Wahyu, Roh Kebenaran, dan seterusnya itu ya. Nah, jadi kalau orang memiliki itu mesti sadar bahwa dirinya itu memiliki sesuatu, begitu. Memiliki apapun itu, ya. Bahkan saya memiliki baju ini, saya sadar, saya tahu, kenal betul baju yang saya kenakan ini. Nah itu, ini memiliki itu menyadari. Nah coba tanya kepada orang yang sudah baptis, yang sudah percaya Yesus, bahkan mungkin saudara yang mengikuti renungan malam hari ini, coba tanya kepada dirimu, apakah Anda sudah penuh dengan Roh Kudus? Kalau jawabannya belum, ya belum. Atau jawabannya tidak tahu, saya tidak tahu apa itu Roh Kudus. Karena ada banyak kalangan yang mengenai Roh Kudus itu kurang diperdalam, kurang banyak diajarkan, yang saya tahu seperti itu. Jadi tidak ada pemahaman yang sampai rinci mendalam banget gitu, enggak.
Khotbah-khotbah yang lain sering, tapi kalau khotbah mengenai Roh Kudus itu jarang banget. Karena apa? Karena eh, bahkan banyak hamba Tuhan yang tidak berani mengkhotbahkannya. Nanti kalau ditanya eh, sulit menjawab. Seperti itu. Sehingga menjelaskan soal sesuatu yang tidak tampak tapi ada, itu memang tidak mudah. Nah, padahal Roh Kudus ini penting ya. Beberapa kali saya sudah menyampaikan, bahkan dalam doa pagi maupun doa malam maupun pelayanan onsite gitu. Arti penting dari Roh Kudus, bahkan doa tadi pagi juga kita bahas mengenai Roh Kudus ini. Nah, lalu benarkah sekali lagi kalau orang sudah menerima Tuhan Yesus dan sudah baptis, itu pasti sudah penuh dengan Roh Kudus? Nah, sekali lagi, kalau orang yang bersangkutan belum merasa, bahkan belum tahu tentang Roh Kudus, ya berarti belum. Dan itu pernah saya alami, saudara. Ya, jadi sudah mengikut Tuhan Yesus Kristus, sudah baptis gitu, tapi belum paham mengenai Roh Kudus. Dan belum tahu bagaimana dipenuhi Roh Kudus seperti itu belum. Ada satu kisah di Kisah Para Rasul pasal 19 ini yang kadang-kadang ditafsirkan ada kaitannya dengan apa yang sedang kita bahas ini. Saya baca Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, di sini nih ada beberapa penafsiran. Salah satunya, kalau saya boleh katakan, yang tadi disebutkan bahwa ketika para rasul sampai di Efesus, mereka menjumpai beberapa orang murid. Nah, kata beberapa orang murid ini ada yang menafsirkan mereka ini murid Yohanes Pembaptis. Tetapi kalau mengingat kalimat-kalimat yang ditanyakan oleh Rasul Paulus, kalau begitu bagaimana kamu bisa percaya begitu itu? Itu sepertinya kok yang disebut para murid itu adalah orang-orang yang sudah mendengar berita Injil Yesus Kristus. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah menjadi Kristiani, sudah memiliki iman Kristiani kalau sekarang disebut begitu. Kalau dulu disebut jalan Tuhan. Saya cenderung menerima yang ini. Jadi yang disebut para murid itu adalah orang-orang yang sudah percaya Yesus. Tapi rupanya melakukan pembaptisan dengan baptisan Yohanes. Karena waktu itu zaman Kisah Para Rasul, itu kan teologi belum mapan itu, saudara ya. Jadi para rasul sendiri itu masih waktu itu banyak memperdebatkan, kan itu di Kisah Para Rasul kan dijelaskan seperti itu. Sebetulnya Yesus Kristus itu hanya untuk keturunan Abraham apa untuk orang-orang lain juga, seperti itu. Nah, itu nantinya akan diputuskan dalam sidang di Yerusalem. Nah, ini. Jadi kemungkinan kalau saya menafsirkan, para murid itu adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tapi dibaptis dengan baptisan Yohanes gitu. Ya. Jadi
rupanya orang-orang yang mengabarkan Injil di situ yang mendahului mereka itu masih belum memiliki pedoman yang pasti membaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimungkinkan seperti itu. Nah, sehingga mereka ini sudah percaya Yesus, tapi belum penuh Roh Kudus. Nah, gitu. Nah, makanya nanti kan menjadi pertanyaan kalau tadi di sana dikatakan tidak seorang pun dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Ya. Dan oleh Roh Kudus tidak mungkin orang berkata terkutuklah Yesus, tidak mungkin seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Berarti kalau orang sudah baptis itu sudah pasti penuh Roh Kudus? Nah, terus sekarang dijelaskan. Ada penjelasan yang saya cenderung bisa menerima penjelasan ini, yaitu bahwa seseorang itu bisa mengaku Tuhan Yesus kalau Roh Kudus berkarya dalam diri orang tersebut. Tetapi kalau soal istilah yang dinyatakan di Alkitab penuh dengan Roh Kudus itu berbeda. Dan ini sempat saya rasakan, bahkan saya menyaksikan pada zaman ini banyak yang seperti itu. Itu saudara ya. Orang sudah dibaptis, sudah percaya Tuhan Yesus, tapi belum penuh Roh Kudus, saudara. Nah, kok bisa mengaku Yesus? Iya, karena Roh Kudus sudah berkarya dalam diri orang tersebut. Jadi Roh Kudus berkarya dalam diri seseorang sama penuh dengan Roh Kudus itu dua hal yang berbeda. Dan ini saya membandingkan lagi dengan pernyataan firman Tuhan sendiri. Paling tidak saya menemui di dalam Lukas pasal 1 ayat 67 dan 68. Jadi istilah penuh dengan Roh Kudus itu nanti jumlahnya ada belasan di Alkitab. Ini frasa penuh dengan Roh Kudus itu jumlahnya nanti ada belasan. Salah satunya ini saya baca. Lukas pasal 1 ayat 67. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan, dan seterusnya. Ini kisah pada waktu Sakaria, seorang imam, menerima anaknya yang diberi nama Yohanes Pembaptis. Anda masih ingat itu ya? Sakaria diberitahu malaikat bahwa akan punya anak, dia tidak percaya. Oh, istriku sudah tua, aku juga sudah tua, sudah tidak mungkin punya anak. Lalu malaikat berkata, pada waktu Imam Sakaria itu menunaikan tugasnya di bait suci rupanya. Nah, malaikat berkata, baik, untuk tanda kamu akan menjadi bisu sampai anakmu lahir. Lalu benar, Sakaria menjadi bisu, tidak bisa berbicara. Tapi ketika anaknya sudah lahir, Yohanes Pembaptis, yang diberi nama Yohanes Pembaptis, kemudian Sakaria menjawab itu. Ketika orang bertanya kepadanya, anakmu diberi nama siapa? Gitu, sesuai dengan yang dipesan malaikat, rupanya seperti itu. Sakaria kemudian bisa berbicara, sembuh dari bisunya. Namanya Yohanes. Gitu. Nah, lalu di sini kelanjutannya ayat firman Tuhan ini berkata, dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Jadi penuh dengan Roh Kudus itu di beberapa bagian Alkitab diikuti lagi dengan suatu tindakan yang gaib, suatu tindakan yang supranatural semacam itu. Itu saudara ya. Jadi ada di Injil Lukas ini. Nah, lalu masih ada lagi yang lain yang ingin saya tunjukkan, yaitu pada waktu pencurahan Roh Kudus kan. Pada waktu pencurahan Roh Kudus, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 dikatakan ini ada istilah penuh dengan Roh Kudus, itu loh. Jadi yang ingin kita perhatikan istilah ini, frasa penuh dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, jadi umat yang penuh dengan Roh Kudus itu orangnya jadi berbeda. Begitu. Makanya kalau orang setelah baptis, setelah sidi,
kemudian setelah setelah menerima Tuhan Yesus Kristus, tapi kemudian merasa bahwa dia sudah penuh dengan Roh Kudus, itu masih perlu dipertanyakan, masih perlu renungkan ulang, saudara ya, penuh dengan Roh Kudus. Nah, lalu masih ada lagi di Kisah Para Rasul pasal yang keempat, Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-8, saudara. Di sana firman Tuhan berkata, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa, dan seterusnya. Ya, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Nah, gitu. Nah, jadi istilah penuh dengan Roh Kudus itu diikuti dengan hal-hal yang atau suatu tindakan yang beda dengan biasanya. Kalau berkata-kata, ya berkata-kata yang penuh dengan kuasa seperti itu. Nah, itu. Nah, sehingga penuh dengan Roh Kudus itu berbeda dengan Roh Kudus berkarya. Saya hanya ingin menggarisbawahi itu. Jadi Roh Kudus berkarya itu berbeda dengan penuh dengan Roh Kudus. Nah, jadi jawaban atas pertanyaan bagaimana untuk bisa berbahasa roh, bagian yang pertama ini, jawabannya penuh dengan Roh Kudus dulu. Dan penuh dengan Roh Kudus itu berbeda dengan Roh Kudus berkarya. Jadi murid Kristus perlu menerima apa yang disebut penuh dengan Roh Kudus. Saudara, untuk menjelaskan ini perlu waktu yang panjang. Tetapi paling tidak pada bagian pertama ini kita memahami dulu bahwa setiap murid Tuhan Yesus Kristus semestinya penuh dengan Roh Kudus. Jadi nilai yang dapat kita simak, yang dapat saya ketengahkan kali ini, bunyinya demikian. Kita umat beriman di zaman perjanjian baru perlu memahami Roh Kudus dan penuh dengan Roh Kudus. Saya ulangi, kita umat beriman di zaman perjanjian baru perlu memahami Roh Kudus dan penuh dengan Roh Kudus. Tuhan dipuji, amin. Baik, mari kita berdoa, saudara. Dalam doa malam kita akan melakukan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dan juga doa Yabes seperti biasanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi hari-hari yang sama pada jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi kita meneliti seluruh isi kitab suci dan kita merenungkannya. Jadi yang setia mengikuti doa pagi akan bersama-sama merenungkan seluruh isi kitab suci. Kalau ada pertanyaan, silahkan dikirimkan ke kami, nanti akan kami coba jawab melalui doa malam seperti ini. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa.
Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.